Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada pertemuan kali ini kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas pada kali ini. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi yang ada di bab 8, yaitu tentang dunia tumbuhan. Ini adalah materi 8 pertemuan 1. Dan ini adalah peta konsepnya, di mana dunia tumbuhan atau plantae dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh terdiri dari lumut, dibedakan menjadi kelas Hepaticopsida, kelas Anthoceropsida, dan kelas Bryopsida. Sedangkan tumbuhan berpembuluh dibagi menjadi tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan paku dibagi menjadi paku purba, paku rambut, paku ekor kuda, paku sejati, paku air. Tumbuhan biji dibedakan menjadi tumbuhan berbiji terbuka yang terdiri dari Cicadinae, Genethinae, dan Conifera. Sedangkan tumbuhan berbiji tertutup dibagi menjadi dua, tumbuhan berkeping satu monokotil dan tumbuhan berkeping dua dikotil. Dilihat dari ciri-cirinya, tumbuhan lumut. Bryophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu bryon yang berarti lumut dan phyton yang berarti tumbuhan. Lumut merupakan anggota kingdom Plantae atau tumbuhan yang paling sederhana. Lumut bisa dikatakan sebagai bentuk peralihan antara Ptalophyta atau tumbuhan bertalus, artinya belum memiliki akar, batang, dan daun sejati, dengan Cormophyta atau tumbuhan berkormus sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Lumut juga dikenal sebagai moss. Cara hidup lumut. Yang pertama, lumut memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Sebagian besar merupakan tumbuhan terestrial atau hidup di daratan. Selanjutnya, habitatnya itu ada di tanah, tembok, berbatuan lapuk, menempel di kulit pohon, epifit, hidup di air, hidrofit, tempat lembab, higrofit. Dan ini adalah contoh-contohnya. Contoh lumut higrofit, namanya lumut gabut. Selanjutnya contoh lumut di tanah, namanya lumut tanduk. Selanjutnya contoh lumut hidrofit, yaitu lumut hati. Dan contoh terakhir adalah lumut epifit. Ciri-ciri tumbuhan lumut. Bentuk dan ukuran tubuh lumut. Tubuh lumut ada yang berbentuk lembaran, misal lumut hati. Tumbuhan kecil dan tegak, misalnya lumut daun, yang berukuran kecil memiliki tinggi 1-2 cm, yang berukuran besar memiliki tinggi sekitar 20 cm. Nah, ini dia contoh tumbuhan lumut daun. Reproduksi lumut terjadi secara aseksual, vegetatif, dan seksual secara generatif. Aseksualnya dengan membentuk spora melalui pembelahan meiosis sel induk spora di dalam sporangium. Spora menjadi gametofit, pembentukan gametokap atau piala tunas, dan fragmentasi atau pemutusan sebagian tubuhnya. Selanjutnya dengan cara seksual atau melakukan perkawinan melalui fertilisasi, pembuahan ovum oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot. Zigot berubah menjadi sporofit berumur 3-6 bulan. Ini adalah skema pegiliran keturunan atau metagenesis pada lumut. Spora berubah menjadi protonema lalu menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut mempunyai jenis kelamin yaitu Anthridium dan Archegonium. Anthridium itu spermatozoid, punya jantan,
dan archegonium menghasilkan ovum, itu betina, selanjutnya mengalami yang namanya fertilisasi, sehingga menghasilkan yang dizigot, lalu berubah menjadi embrio, lalu sporangium, lalu berubah menjadi sporangium, lalu menjadi sel induk spora, lalu mengalami pembelahan yang namanya meiosis, berubah menjadi yang namanya spora. Dan siklus ini akan terus berlangsung tanpa henti. Klasifikasi tumbuhan lumut atau pengelompokan lumut, ada lumut Hepaticopsida, lumut hati, Anthoceropsida, lumut tanduk, Bryopsida, lumut daun. Hepaticopsida, lumut hati, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Tumbuhan talus dengan tumbuhan berbentuk lembaran, pipih dan berlobus, umumnya tidak berdaun, namun ada juga yang berdaun. Tumbuh mendatar dan melekat pada substrat dengan menggunakan rizoidnya. Banyak ditemukan di tanah yang lembab, terutama daerah hujan hutan tropis, namun ada juga yang tumbuhnya di permukaan air. Gametofitnya membentuk antridium dan archegonium yang membentuk seperti payung. Sporofit pertumbuhannya terbatas karena tidak mempunyai jaringan meristematik. Berkembang biak secara generatif dengan oogami dan secara vegetatif dengan fragmentasi, tunas, dan kuncup ram. Pada beberapa jenis lumut hati seperti Marchantia dan Lunularia, gametofit memiliki struktur khas seperti mangkok yang disebut gamekap atau piala tunas. Gamekap itu tersendiri berfungsi sebagai alat reproduksi secara vegetatif karena di dalamnya terdapat gamae atau tumbuhan lumut kecil yang apabila terlepas oleh air hujan akan tumbuh menjadi lumut baru. Pada umumnya, lumut hati berumah dua, misalnya Marantsia sp, namun ada pula yang berumah satu. Pada lumut hati yang berumah dua, gametofit betina membentuk yang namanya archegoniophore, yang di bagian ujung tangkainya terdapat struktur membentuk cakram dan payung dengan tepi berlekuk ke wajah seperti jejari. Di bawah cakram terdapat archegonium. Archegonium membentuk sel kelamin betina atau ovum, sementara itu gametofit jantan membentuk yang namanya antherodiophore, yang pada bagian ujung tangkainya terdapat struktur berbentuk cawan dengan tepi berlekuk tidak dalam. Di bagian atas cawan terdapat antridium yang menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatozoid berflagel 2. Bila spermatozoid membuahi ovum, maka terbentuk zigot yang akan tumbuh menjadi sporofit. Sporofit terletak tersembunyi di bagian bawah cakram archegoniophore. Sporofit akan membentuk yang namanya sporangium yang akan menghasilkan spora. Contohnya lumut hati adalah Marantsia polymorpha. Proses pembiakan lumut hati. Nah, ini adalah daur hidup lumut, spora, protonema, lalu berubah menjadi tumbuhan lumut. Mempunyai dua jenis kelamin, yaitu antridium, itu jantan, dan archegonium, itu betina. Menghasilkan zigot, lalu berubah menjadi embrio. Selanjutnya sporangium, lalu membentuk yang namanya sperma. Selanjutnya ada lumut tanduk. Cirinya disebut juga dengan lumut hornwort. Berbentuk seperti lumut hati, tetapi sporofitnya berbentuk kapsul memanjang seperti tanduk dan mengandung kutikula. Sporofit tumbuh dari jaringan cawan archegonium. Setelah masuk ujungnya akan terbelah menjadi dua. Sporangium memiliki benang-benang elater yang mengatur pengeluaran spora pada kapsul yang terdapat di stomata. Ada yang berumah satu dan ada pula yang berumah dua. Selanjutnya, cara perkembangbiakan lumut tanduk. Cara perkembangbiakannya, yang pertama, perkembangbiakan secara aseksual, yaitu fragmentasi, pembentukan kuncup atau gema, pembentukan umbi atau tuber, penebalan ujung atau tepi talus yang merupakan suatu cara untuk mempertahankan diri terhadap kekeringan. Selanjutnya, peristiwa apospori, terbentuknya gametofit tanpa melalui pembentukan spora.
Misalnya, gametofit tersebut terdiri dari beberapa sel dari sporofit, mungkin bagian di dinding sporangium yang terdapat tumbuh dan berkembang menjadi gametofit. Selanjutnya, perkembangbiakan secara seksual dengan membentuk yang namanya antheridium dan archegonium. Antheridium dan archegonium berkumpul menjadi suatu lekukan di sisi atas talus. Zigot mula-mula membelah menjadi dua sel dengan satu dinding pisah melintang. Sel yang di atas terus membelah yang merupakan sporangium diikuti juga oleh sel bagian bawah yang membelah secara terus-menerus membentuk kaki sporonium. Sporonium kaki berfungsi sebagai alat penghisap. Contohnya seperti Anthoceros puncatis. Selanjutnya, Bryopsida, lumut daun, merupakan lumut sejati dengan ciri tumbuh berupa talus, warnanya hijau, hidup berkelompok menempel pada tembok, batu dan tanah, hidup di tempat yang lembab, belum mempunyai jaringan pengangkut. Alat kelamin terdiri dari Antheridium jantan dan Archegonium betina. Mempunyai sifat seperti busa, menyerap dan menahan air. Selanjutnya, tubuh lumut daun seperti tumbuhan kecil yang tumbuh tegak, umumnya kurang lebih 10 cm, tetapi pada bagian mencapai 40 cm. Tubuhnya berupa kormus, dapat dibedakan yang memiliki bagian akar sederhana rizoid, batang, dan daun. Rizoid tersusun dari banyak sel atau multiseluler dan bercabang. Batang lumut bercabang-cabang, ada juga yang tidak bercabang. Daun berukuran kecil dan tersebar di seluruh batang. Nah, ini dia ada contoh-contohnya. Ini lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Ini ada soal, silahkan kalian kerjakan untuk menambah nilai pada pertemuan kali ini. Sekian pembahasan kali ini. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat dan bergizi. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan hubungi saya. Saya akhiri sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.